Cara mencari nilai wajar di suatu saham dengan FRVP atau Fitch Range Volume Profile. Jadi ini volumenya seperti ini ya. Nanti aku ajarin bagaimana cara pengaplikasiannya. Ini contoh volumenya seperti ini. Ini aku hapus dulu ya. Jadi aku ajarin dari awal bagaimana cara pengaplikasiannya ya. Jadi FRVP ini itu ada di sini ya. Ini ada di sini. Ini diklik. Terus cari ini di sini. Nah, untuk pengaplikasiannya bagaimana? Ini bisa dipasang di tren naik ataupun di tren turun. Ketika dipasang di tren naik, ketika saham mulai turun, kita bisa tahu harga wajar saham itu ada di mana. Kira-kira saham itu nanti akan turun di area mana ya kan? Anggap saja kita belum tahu saham itu akan turun di mana karena kita akan tarik di garis tren naik ya. Kita bisa gunakan di sini bantuan garis zigzag ya untuk cari arah trennya di sini. Terus tadi kita sudah klik ini kan, FRVP-nya di sini. Ini kita tarik di sini. Nah, jadi ini tren naik sampai di sini. Nah, di sini saham mulai turun. Misalnya udah turun di sini kan ya. Misal udah turun nyampe di sini. Terus kita bingung, saham ini nanti bisa naik lagi atau enggak gitu kan. Kita pakai support resisten. Ketika dia turun terus, kita otomatis kita galau dong, panik dong, ya kan? Kita tarik garis ini. Kita ini hapus dulu ya. Ini di sini. Nah, harga wajarnya ada di sini di 425-an. Ini 4230-an lah ya. Nah, ketika kita mendapatkan harga POC ini, berarti ini adalah harga wajar dari suatu saham. Ini kita pakai contoh di saham Dewa ya. Harga wajarnya ada di area ini di 430-an. Terus di sini ini ada support kuat di sini. Ini ada support kuat ada di sini. Nah, ketika kita temukan area POC di sini, ini artinya saham itu dia akan sentuh di area ini. Ini ketika dia masih di sini ya. Ketika dia lihat POC ada di sini, kita hanya akan berpikir apakah sahamnya nanti akan ada di situ, gitu kan? Ya, kita lihat saja perturunannya sampai di sini. Ketika dia sentuh di sini, terus kita menemukan support di sini, kita pasang di price channel ya. Biar kita tahu ini di sini kita ada support di sini. Jebol POC. Ini ada support. Dia mantul tembus lagi di POC-nya, artinya saham itu akan ke atas karena dia sudah bisa tembus di POC-nya. Jadi POC ini juga bisa berfungsi sebagai support resisten dinamis, bisa kita gunakan sebagai support resisten dinamis ya. Ketika dia sahamnya uptrend, kita bisa gunakan untuk support. Ketika kita pasang di saham yang downtrend, itu bisa kita gunakan sebagai resisten. Kita pasang di sini ya. Ini di sini, ini sampai tarik di sini, sampai tarik di sini. Nah, ini kan. Nah, ini kan kita tarik dari garis ini sampai di sini. Lalu saham itu mulai mantul kan. Dan ada tipsnya ya, ketika kita lihat di barnya ini mengecil, artinya ini nanti akan lebih gampang untuk ditembus karena ini kan kecil-kecil. Nah, ketika ini agak besar, biasanya ini saya pakai kotakan kayak gini ya. Ini kan ada nilai yang agak besar ya di sini. Nah, ini kan terjadi rejection kan ada di sini. Ini 1 2 3 candle ini ada rejection. Ketika dia bisa tembus di atas, artinya dia bisa naik kembali, ya kan? Nah, resistennya ada di sini di atas ini di area ini di 735. Jadi nanti akan ada drama di sini di 735. Apakah dia bisa tembus kembali atau tidak? Kalau dia bisa tembus kembali, artinya dia akan ke atas, ya kan? Karena di sini ada area yang paling banyak ya. Kayak gini.
Nah, ini ada area yang paling banyak sama dengan di HVN-nya namanya ini ya. Ini di sini ini. Nah, ini kan ini nanti akan ada drama-drama di sini ya. Apakah dia bisa tembus ini? Kalau dia bisa tembus, artinya dia bisa lanjut kembali. Ini kegunaan dari mencari nilai wajar ya. Biasanya ini, nah ini kalian perhatikan aja. Kalau ini kecil, artinya ini nanti akan gampang ditembus. Kalau ini gede, ternyata akan ada drama-drama. Nah, POC-nya ini bisa berfungsi sebagai support atau resisten dinamis. Kalau ini bisa ditembus, dia bisa lanjut. Kalau ini jebol lagi, berarti dia akan kembali ke bawah. Semoga bisa dimengerti ya.